Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian sikap dan nilai. Sikap adalah keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi suatu objek, dan semua terbentuk atas pengalaman Dan yang kedua adalah nilai. Nilai merupakan ukuran tentang baik buruk, tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat, serta nilai merupakan pencerminan budaya suatu masyarakat. Baiklah, bagian yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, adapun penanaman nilai dan sikap dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar pula man dan tanggung jawabnya. Pengajaran IPS juga dilakukan dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia. Adapun menurut Paul Suparno SJ, sikap dan tingkah laku yang berlaku umum yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan mengembangkan kesatuan sebagai warga masyarakat perlu mengadakan tekanan. Beberapa sikap dan tingkah laku itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap penghargaan kepada setiap manusia. Yang kedua yaitu sikap tanggung jawab, jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Yang ketiga yaitu sikap demokrasi. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima, penghadap alam. Yang keenam, penghormatan kepada Sang Pencipta. Dan yang ketujuh, sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, dan percaya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Keterampilan sosial. Keterampilan ini meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Dengan ini, maka siswa mampu berkomunikasi dengan sesamanya, lingkungan, dan di masyarakat secara baik. Hal ini merupakan realisasi dari penetapan IPS dalam kehidupan bermasyarakat. Latihan dan pembinaan yang tampak dalam proses belajar mengajar dengan baik. Ada beberapa. 1. Berdiskusi dengan temannya. 2. Bertanya kepada siapapun. Ketiga, menjawab pertanyaan orang lain. Sekian materi
dari saya. Di sini saya akan memaparkan yang selanjutnya. 4. Keterampilan sosial yang dapat dikembang dalam pembelajaran IPS SD. 1. Keterampilan yang terkait dengan upaya memperoleh informasi, yaitu keterampilan membaca, keterampilan belajar, keterampilan mencari informasi, dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat teknologi. 2. Keterampilan dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi, keterampilan intelektual dan keterampilan membuat keputusan. 3. Keterampilan yang berkaitan dengan hubungan sosial serta partisipasi dalam masyarakat yang meliputi keterampilan diri yang sesuai dengan kemampuan dan bakat. Pembelajaran IPS di SD, alasannya adalah sebagai berikut. A. Keterampilan dalam terbentuk melalui proses pembelajaran peserta didik pelajar keterampilan, karena hal itu bermanfaat untuk mencapai tujuan. Keterampilan sosial dapat dikembangkan dengan penguasaan aspek kognitif. Keterampilan sosial dapat dikembangkan melalui latihan. Seorang yang memiliki keterampilan sosial seringkali menggunakan keterampilan tersebut tanpa berpikir terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan orang setiap hari sebenarnya menggambarkan beberapa keterampilan sosial, misalnya keterampilan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, menggambar keterampilan dalam memilih kata-kata yang baik. 5. Strategi pembelajaran keterampilan sosial IPS SD. Terdapat beberapa strategi mengajarkan keterampilan sosial kepada para siswa melalui pendidikan IPS SD. Strategi konstruktivistik, yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan, mengutamakan proses menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Kooperatif strategi merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Inquiry adalah istilah dalam bahasa Inggris yang artinya suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas. Umum, inquiry adalah proses di mana para saintis mengajukan pertanyaan tentang alam dunia ini dan bagaimana mereka secara sistematis mencari jawabannya. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.